never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Juara dunia GP 500cc 8 kali, Giacomo Agostini berbicara tentang para pesaing utama gelar tahun ini dengan media. Agostini menjelaskan karakteristik yang menurutnya dimiliki Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Keduanya adalah dua kandidat utama peraih gelar juara dunia MotoGP pada 2024. Ia juga memuji Marc Marquez, yang bersama Enea Bastianini masih memiliki peluang matematis bagi kedua pembalap itu dengan masih tersisa 4 Grand Prix yang akan diperebutkan. Martin adalah pembalap yang eksplosif, seorang pembalap yang dalam hal kecepatan murni tidak perlu iri kepada siapapun, kata Agostini. Ia masih muda, memiliki antusiasme, tekad, dan rasa hormat. Bahkan tahun lalu ia tampak sangat dewasa dan tidak mudah melakukan kesalahan, serta memiliki keunggulan 10 poin. Yang tidak banyak tetapi tetap saja sesuatu. Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, sama cepatnya, tetapi dengan cara yang berbeda dan ia pasti dapat mengandalkan pengalamannya. Pada kenyataan bahwa ia telah merasakan tekanan ini dan telah melakukan perhitungan. Dia sangat analitis dan penuh perhatian. Membuat prediksi di tengah musim atau setelah balapan pertama adalah satu hal, tetapi hal lain untuk melakukannya sekarang ketika variabelnya bisa sangat banyak. Saat ini, apapun benar-benar dapat terjadi di sini dan kesalahan akan memainkan peran penting. Siapapun yang membuat kesalahan sekarang akan membayar 2 kali lipat. Agostini mengakui bahwa dia tidak memihak salah satu pembalap saat ditanya siapa yang dia jagokan untuk menjadi juara dunia MotoGP tahun ini. Saya katakan bahwa orang yang mencetak poin yang cukup untuk finish di depan yang lain akan menang. Pada akhirnya hanya sedikit yang bisa diciptakan, ujar Agostini. Yang benar adalah bahwa dengan 4 MotoGP tersisa hingga bendera finish terakhir dan dengan tekanan besar yang pasti akan dirasakan keduanya meskipun masing-masing dengan caranya sendiri. Mengenai bagaimana para penantang gelar mungkin menangani akhir musim, Agostini memiliki pendapat pribadinya sendiri. Sementara itu, pemimpin klasemen sebelum balapan bulan terakhir, Jorge Martin mengandalkan kecepatan dan mentalitas yang kini ia harapkan tak terkalahkan untuk berusaha meraih gelar juara MotoGP yang diimpikannya. Kompetisi tinggal menyisakan 1 bulan lagi, bulan yang masih mempertaruhkan begitu banyak poin sehingga bisa menentukan perebutan gelar. Kita sekarang tahu bahwa mahkota akan jatuh ke tangan pebalap Ducati, karena hanya 4 pebalap pertama di kejuaraan yang memiliki peluang matematis untuk menang. Keunggulannya jatuh ke tangan Jorge Martin, yang memiliki selisih 10 poin atas juara keluar Pecco Bagnaia setelah melihat selisihnya menyempit dalam 2 pertemuan terakhir. Menyadari bahwa yoyo di antara mereka dapat terus berlanjut, dan bahwa Enea Bastianini dan Marc Marquez, meskipun dirugikan, masih dapat menjadi pertimbangan. Pembalap Spanyol itu tetap berhati-hati saat menilai peluangnya untuk memenangkan gelar. Ini adalah mimpi besar, jadi itu akan sangat berarti bagi saya, akunnya dalam wawancara di situs resmi MotoGP. Tetapi saya tahu bahwa saya bisa menang dan saya juga tahu bahwa saya tidak bisa menang. Bagi saya, itu 50% saya bisa menang dan 50% tidak. Persentase ini akan berubah seiring balapan, tapi saat ini 50-50. Jika saya tidak menang, saya akan mencoba lagi musim depan. Musim depan, dia akan membalap di Aprilia. Namun, Martin dapat bergabung dengan pabrikan barunya dengan gelar di sakunya dan oleh karena itu mencabut posisi 01 dari Ducati di firing pembalap terdepannya. Terlepas dari segalanya, dia mengatakan dia tidak yakin menginginkan nomor simbolis ini di RSGP masa depannya. Saya akan berjuang untuk mendapat kesempatan memutuskan apakah saya mengambil nomor 1 atau 89. Tapi saya hanya memikirkan hasilnya, yakinnya sambil tersenyum. Minimnya aksi salib-menyalip dalam balapan terakhir MotoGP Jepang mengundang kritik dan bahkan dari jajaran pembalap sendiri.
Sebabnya, persaingan untuk posisi pertama sangat monoton. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, selaku pemenang memimpin dari awal hingga akhir dalam balapan di sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 6 Oktober 2024. Setelah jatuhnya Pedro Acosta yang menjadi penantang terkuat, tidak ada pembalap lain yang dapat benar-benar mendekat. Pemandangan serupa telah berulang kali terjadi musim ini. Sebut saja Jorge Martin, Prima Pramac, memenangi GP Indonesia, Marc Marquez, Gresini Racing, di GP Aragon, Bagnaia di GP Austria dan GP Belanda. Polanya adalah siapa yang bisa lebih dahulu membuka jarak pada lap-lap awal, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Butuh manuver yang sangat agresif seperti Enea Bastianini, Ducati Lenovo, terhadap Martin pada lap terakhir GP Emilia-Romagna, atau blunder seperti Martin di GP Jerman untuk hadirnya drama. Sentilan tentang balapan yang membosankan keluar. Salah satu yang banyak dibicarakan adalah komentar Marc Marquez setelah praktis melaju sendirian untuk finish ketiga pada balapan GP Jepang. Balapan yang membosankan tetapi juga taktis, kata Marquez setelah GP Jepang. Terutama karena ketika saya mendapatkan posisi ketiga, Martin dan Bagnaia telah membuka gap yang besar. Saya mencari cara untuk menutup gapnya, tetapi ketika mencoba untuk sedikit lebih menekan dengan pengereman, saya melakukan kesalahan di tikungan 1. Kemudian saya menyerah dan hanya mengatur jarak dengan Enea Bastianini. Aksi salib menyalip bukannya tidak ada. Pembalap Repsol Honda, Luca Marini, membeberkan bahwa persaingan yang lebih seru justru hadir di grup pembalap tengah ke belakang. Di belakang selalu ada pertarungan-pertarungan yang hebat, ucap Marini. Selalu saya bilang bahwa kita juga perlu kamera lain di belakang, untuk merekam, duel dari posisi 7 ke belakang. Di sana ada berbagai manuver yang gila. Sangat menarik. Imbuh adik Valentino Rossi. Sementara itu, sekali lagi absen di GP Australia pekan ini, Miguel Oliveira belum mengetahui kapan bisa kembali ke grid MotoGP. Jika Fabio Di Giannantonio lolos dari penarikan diri untuk Grand Prix Australia minggu ini, hal itu tidak akan terjadi pada Miguel Oliveira. Seperti yang diharapkan pada hari-hari setelah terjatuh saat tes untuk GP Indonesia, pebalap Trackhouse Racing harus memutuskan untuk melewatkan putaran ke-17 dari 20 musim ini. Dan kemungkinan putaran lainnya karena balapan berlanjut pada musim gugur ini. 1 bulan menjelang berakhirnya kejuaraan, pembalap asal Portugal itu terus memikirkan akibat terjatuh akibat masalah kelistrikan pada Aprilia RS GP miliknya. Saat ia menjalani operasi sekitar 2 minggu yang lalu untuk beberapa patah tulang radius di pergelangan tangan kanannya. Tim yang dipimpin oleh Davide Brivio menunjukkan bahwa pengemudi tersebut sedang mengikuti program fisioterapi. Kehati-hatian tetap diperlukan karena mengetahui bahwa ia harus mendapatkan kembali mobilitas penuh sebelum dapat kembali berkompetisi. Pemulihannya berjalan dengan baik dan Miguel akan diperiksa lagi oleh tim medisnya dalam beberapa minggu mendatang, jelas Trackhouse. Menyarankan yang tersirat bahwa kita mungkin juga harus melakukannya tanpa Oliveira selama sisa triple header yaitu tentang untuk memulai. Tim mengindikasikan bahwa hingga saat ini, belum ada tanggal pasti untuk kembalinya dia ke kompetisi. Kami melakukan perjalanan ke Australia untuk memulai triple header berikutnya di akhir musim dan sayangnya kami tidak dapat mengandalkan kehadiran Miguel, yang terus melanjutkan pemulihannya. Namun kami terus mengikuti perkembangannya hari demi hari hingga lihat kapan dia bisa kembali, garis bawah Davide Brivio, kepala tim satelit Aprilia.